a brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know... Salam Blender Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab sebuah pertanyaan para petani bicara tentang pemupukan kelapa sawit, maka sekali lagi tidak akan ada habisnya. Karena apa? Karena memang satu jenis pupuknya banyak sekali. Kalaupun namanya pupuk sumber pupuk nitrogen ya banyak, fosfor banyak, kalium banyak, dan magnesium juga banyak. Lah kemudian salah satu yang ditanyakan adalah berkaitan dengan komposisinya. Pak Pendi, di wilayah saya itu yang ada hanya urea, rock fosfat, kemudian ada dolomit. Lah, tapi sumber kaliumnya nggak ada. Sumber kaliumnya yang Pak Pendi sebutkan adalah KCl yang memiliki 60% K2O. Lah di tempat saya itu nggak ada, Pak Pendi. Bagaimana saya mensiasatinya? Memang pada saat ini pupuk tunggal yang mengandung single kalium itu, single unsur hara terutama kalium, memang pengganti KCl itu jarang sekali. Sehingga ketika kita mau merubah mau memberikan unsur kalium ke dalamnya, kita harus berpikir apa sumber kalium yang cocok. Karena bahwa ketika kita memang pupuk tunggal tidak tersedia, maka ya pilihannya adalah pupuk majemuk. Majemuk ada bisa majemuk atau bisa double, ada bisa ya triple. Misalnya sumber K yang ada misalnya menggunakan ZK, Zoawelzeur kalium, di mana kandungannya adalah 50% K2O ditambah dengan 17% sulfur. Dan ini sekali lagi masih ada sulfurnya. Sulfur ini ketika ada sulfur tapi kita menggunakan dolomit mungkin tidak akan bermasalah ketika berada pada lahan yang mineral. Namun kalau di lahan gambut, maka kita harus antisipasi, karena bahwa sulfur ini biasanya dalam bentuk sulfat, sehingga ketika dalam bentuk sulfat maka akan memiliki reaksi asam ketika kita menggunakan ZK, Zoawelzeur kalium ini. Nah, kemudian sumber yang kedua adalah kita bisa menggunakan misalnya menggunakan pupuk ada kalium tingginya, namun ada beberapa yang campuran unsur haranya, baik ada MgO-nya, ada sulfurnya, ada juga boronnya, ya adalah Korn Kali B. Korn Kali B produksi Merauke Tetap Jaya mengandung kaliumnya adalah 40%, kemudian magnesium oksidanya adalah 6%, kemudian ada sulfurnya 4%, dan 0,6% boronnya. Artinya ketika kita menggunakan pupuk ini, boronnya juga ada, kemudian magnesium oksidanya sebagai sumber magnesium juga ada. Lah juga mengandung sulfur. Tapi ingat sekali lagi, pupuk yang mengandung sulfur biasanya dalam bentuk sulfat atau SO4. Ketika dalam bentuk SO4 kemudian diberikan ke dalam pertanaman kelapa sawit kita, maka dia akan memiliki reaksi yang agak asam sampai dengan asam. Ketika lahan kita dalam kondisi yang sudah asam, sebagai contoh gambut, maka bahwa ZK ataupun Korn Kali B juga akan memiliki menambah keasamnya karena bereaksinya mungkin agak asam, sehingga penggunaan dolomit yang signifikan akan membantu kenaikan pH sehingga penyerapan unsur hara semakin optimum. Jika tidak, ketika kondisi lahan itu semakin asam, maka akan berpengaruh terhadap serapannya. Sebagai contoh, kondisi lahan memiliki memiliki pH yang rendah, misalnya pH-nya adalah sudah 4 misalnya, kemudian ditambah Korn Kali B atau ditambah dengan ZK, maka ya bisa akan turun. Walaupun itu penurunannya nggak sampai 3 langsung, itu juga enggak, tapi penggunaan yang intensif juga pasti akan menurunkan pH. Penurunan pH juga akan berpengaruh terhadap serapan unsur hara yang lainnya. Sehingga jawabannya adalah ketika tidak ada KCl sebagai sumber kalium, maka kita bisa menggunakan sumber kalium yang lain, yaitu adalah misalnya ZK, Zoawelzeur kalium dengan 50% K2O, atau Korn Kali B yang dengan kandungan 40% K2O, walaupun sekali lagi harganya pasti lebih mahal dibandingkan dengan KCl. Memang pada saat ini memang sekali lagi pupuk tunggal yang mengandung kalium ya memang kita bertumbuh pada KCl atau MOP. Karena kalau misalnya kita bicara tentang nitrogen, penggantinya banyak, nggak ada urea pakai ZA, fosfor ada TSP, RP ada TSP36, magnesium ada gisrit, ada dolomit, mungkin banyak sekali. Namun kalau kalium adalah kita hanya bisa menggunakan KCl yang tunggal dengan kandungan tinggi. Kalau tidak ada, maka kita bisa menggunakan pupuk majemuk yang mengandung kalium tinggi. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan. Dan sebagai penutup, Pak Pendi ada yang bertanya, Pak Pendi kaliumnya tuh nggak ada.
Apakah saya bisa nggak pakai kalium? Jawabannya jelas tidak akan mungkin akan menaikkan produksi. Penggunaan kalium yang tidak cukup maka akan berpengaruh terhadap pembentukan tandan buah segar. Karena sekali lagi tandan buah segar ini kandungan tertingginya adalah kalium, ini masalahnya. Ketika tidak ada kalium sebagai penyusun dari tandan buah segar dengan konsentrasi dengan jumlah yang paling besar, ya tandan buah segarnya ambiar, pasti akan kecil gitu loh. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semangat selalu para petani kelapa sawit Indonesia. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semua dan melancarkan jalan rezeki yang tidak sia-sia dan halal bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.